Beneran udah jadi bom waktu, dan Abu Zema sendiri melihat laga ini akan jadi laga yang sangat alot karena kedua tim pastinya ingin menang dan lolos. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola Piala Asia U23. Oke guys, selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Oke, hari ini saya ingin berbicara pula terkait dengan perlawanan pada hari ini di mana Timnas Indonesia akan melawan Jordania, perlawanan yang sangat penting yang akan menentukan sama ada Indonesia akan lolos ke peringkat seterusnya ataupun tidak pada jam 22.30 waktu Indonesia Barat dan di Malaysia pada jam 23.30 waktu Malaysia. Jadi Jordania nekat pelatihnya ya untuk menghentikan kemarahan Timnas Indonesia. Mereka juga akan berjuang habis-habisan. Mereka juga akan bermain mati-matian untuk mengalahkan Indonesia. Itu yang beredar sekarang ini di media-media sosial, yang mana pelatih Jordania juga akan bermain habis-habisan ketika melawan Indonesia pada malam ini, karena mereka juga ingin lolos ke peringkat seterusnya. Di grup ini, 3 tim ini masih berpeluang sebenarnya untuk ke peringkat seterusnya: Indonesia, Jordania, dan juga Australia. Jadi hanya saja Indonesia ini kalau dia menang ataupun dia imbang, maka Indonesia yang akan lolos. Tapi seandainya Indonesia kalah, Jordania menang, maka Jordania akan dapat 4 poin, Indonesia 3 poin. Menunggu Australia, keputusan Australia dengan Qatar pula bagaimana kedudukannya. Itu sedikit prediksi-prediksi ataupun keputusan yang mungkin akan berlaku. Tetapi kalau Indonesia dapat 1 poin, maka Indonesia akan lolos ke peringkat seterusnya. Jangan kalah, itu saja, jangan kalah. Kenapa Jordania ingin sangat juga ke peringkat yang seterusnya ini dan mereka akan bermain habis-habisan pada malam ini? Karena Jordania juga punya sebenarnya tim yang bagus. Mereka kalah kepada Qatar hanya dengan kecurangan wasit juga. Begitu juga dengan Indonesia, kalah oleh Qatar dengan kecurangan wasit. Dan Jordania seri dengan Australia di perlawanan yang pertama, dapat 1 poin. Dan kini Jordania akan melawan Indonesia pula pada malam ini. Di mana kalau daripada pemain individu ya, Jordania ini saya lihat sedikit highlight ketika Jordania melawan Qatar. Ada beberapa pemainnya punya skill individu yang baik. Mereka menyerang, mereka punya sistem ini menyerang. Jarang Jordania ini bertahan. Mereka akan terus menyerang selama 90 menit itu. Dan Indonesia harus berhati-hati di bahagian pertahanan nanti. Mudah-mudahan Rizky Ridho, Justin Hubner, Komang Teguh, Rio Fahmi, Muhammad Ferrari akan berusaha keras lah di bagian lini belakang mengekang serangan-serangan daripada Jordania pada malam ini. Dan di lini tengah itu juga Indonesia harus harus mengunci beberapa pemain Jordania supaya tidak terlalu menyerang melalui bahagian tengah dan seterusnya membangun serangan daripada kiri dan kanan. Jadi tugas untuk Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner sudah kembali, Ramadan Sananta sudah kembali juga, Witan Sulaiman di bagian tengah itu harus bermain peranan yang penting. Dan ini saya percaya sebab Ivar Jenner sudah masuk, cuma tactical Sinteyong kita kurang pasti dia buat tactical seperti formasi yang asal 3-4-3 ataupun ada perubahan, itu nanti kita lihat. Oke guys, sebelum itu kita semak dulu video ini. Mereka beneran jadi bom waktu, rencana nekat pelatih Jordania buat hentikan Indonesia daripada channel gas. Yuk kita semak dulu apa yang ada dalam video ini. Setelah berhasil mengalahkan Australia, sejatinya peluang Timnas Indonesia untuk lolos fase grup menjadi terbuka, di mana Marcelino dan kawan-kawan seminim-minimnya hanya butuh hasil imbang untuk lolos kala bersua Jordania.
Nah, Jordan sendiri bagaimanapun Imbang bukanlah lawan yang mudah dan pastinya pasca kalah secara menyakitkan dari Qatar, mereka akan habis-habisan untuk mengincar kemenangan. Namun di satu sisi pelatih Jordan, Abdullah Abu Zema juga merasa kalau laga melawan Indonesia benar-benar akan berlangsung sulit. Sebab tim Garuda beneran bisa jadi bom waktu, terlebih usai kalah di match pertama dari Qatar dan bangkit di laga versus Australia. Mudah-mudahan Indonesia akan bermain baik malam ini. Mudah-mudahan kita doakan kemenangan untuk Indonesia, guys. Sedangkan Australia boleh dikalahkan, ini kan pula Jordania. Jadi harus optimis juga. Timnas Indonesia malam ini benar-benar punya kans besar untuk bisa lolos dari fase grup. Pasalnya di match terakhir nanti, skuad Garuda udah bisa diperkuat Ivar Jenner dan Justin Hubner yang 100% siap tempur. Nah, meskipun di sektor depan belum bisa diperkuat Ramadan Sananta, akan tetapi bagaimanapun tim ini lebih dari siap dan harusnya sih bisa untuk mengalahkan Jordan yang di laga kedua kemarin harus chaos dengan cara yang kontroversial kala bersua Qatar. Memang sengit dan sulit juga, tapi optimis tetap ada. Sebab Australia pun terkejut dengan kejayaan Indonesia dan Jordania pun mungkin akan menggunakan kekuatan 200%. Lebih lanjut, berkaca dari komposisi yang ada, besar kemungkinan Coach Shin akan menurunkan 90% pemain yang sama saat kemarin mengalahkan Australia. Mungkin hanya akan ada 1 atau 2 perubahan, mengingat Ivar dan Justin udah bisa main full dari awal. Dengan skema 3-4-3, maka kemungkinan Justin Hubner akan diplot sebagai back tengah bagian kiri, mendampingi Rizky Ridho dan Ferrari guna menjadi benteng di depan Hernando. Lalu 2 wingback. Seperti biasa, di kiri ada Arhan. Nah, di sektor kanan ini yang kemarin jadi sisi terlemah. Kalau Coach Shin berani, ada oke-nya menaruh Jim Kelly-Sroyer di kanan, mengingat ini pemain etos kerja dan kemampuan akselerasinya begitu bagus, sehingga pasti bisa mengimbangi kecepatan para pemain Jordan. Kemudian, sebagai 2 gelandang di tengah, Nathan Joe yang kemarin tampil aduhai kala melawan Australia. Salah ditaruh lagi dan berduet dengan Ivar. Lalu 3 di depan, Marcel di kiri, Witan di kanan, dan Rafael sebagai false nine kemungkinan masih akan jadi andalan. Oke, cantik sistem ini juga. Sebab Nathan Joaon ada di tengah bersama dengan Ivar Jenner ya. Jadi mungkin ada kekuatan itu, ada pertambahan levelnya lah. Ketika menentang Australia, Ivar Jenner kan. Jadi kalau ada Nathan Joaon dengan Ivar, sementara itu melihat ini semua pastilah membuat Indonesia kini beneran udah nggak bisa lagi dianggap sebagai tim hore di grup A. Apalagi setelah melihat luar biasanya fighting spirit pemain Indonesia yang bahkan dengan 10 pemain masih bisa menggempur Qatar yang cuman bisa menang lewat wasit. Lalu main solid kala bersua Australia, membuat pelatih Jordania Abdullah Abu Zema merasa kalau timnas Indonesia beneran udah jadi bom waktu, dan Abu Zema sendiri melihat laga ini akan jadi laga yang sangat alot karena kedua tim pastinya ingin menang dan lolos. Terlebih melihat gimana skuad timnas Indonesia dengan masuknya Justin Hubner dan kembalinya lagi Ivar Jenner, pasti membuat timnas Indonesia makin sulit dikalahkan. Apalagi sekarang skuad Garuda sedang berada dalam mood yang baik. Semua tim di grup Nathan Joaon, Justin Hubner, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand akan bergabung bersama dalam satu tim. Ini yang tim saya ingat yang tim yang sangat kuat lah. Saat ini sangat kuat. Nasib baik ketiadaan Elken Bagot ya. Kalau ada Elken Bagot itu tim U23 Indonesia ini mungkin satu tim yang kita boleh bagi tahu ini adalah tim yang masa depan, tim emas Indonesia lah. Tapi apapun Jordania juga punya beberapa pemain yang bagus. Jadi itu yang sulit juga untuk mengatakan awal-awal ini. Yang pentingnya tactical Sinteyong itu digunakan sepenuhnya oleh pemain-pemain mengikut formasi dan strategi yang diinginkan. Itu. Dan stamina pemain semua melebihi tahap yang diinginkan oleh Sinteyong. Kalau dapat lakukan itu, Jordania mungkin akan dapat ditumbangkan oleh Indonesia ya. Kita doakan bersama-sama. Grup ini punya peluang yang sama untuk lolos. Bagi kami, harapannya jelas. Kami bisa lolos dan kami masih mempunyai satu pertandingan tersisa, yaitu laga yang sulit melawan Indonesia. Dan kami akan berusaha yang terbaik agar bisa lolos.
Kami harus Nah, fokus itulah. untuk mengoreksi kelemahan kami dan membenahi kekurangan kami. Saya akan mengulangi bahwa saya bangga pada tim saya. Kami akan ada di babak selanjutnya kalau kami menjaga spirit yang sama, fokus dan komitmen. Kata Abu Zema di situs AFC. Malam nih guys, jangan lupa kita nonton barengnya. Memang sulit tapi kita doakanlah guys, semoga Indonesia akan melaju ke babak yang seterusnya ya, sebagai mewakili di ASEAN ini. Sekarang ini Vietnam sudah pun lolos, mudah-mudahan Indonesia juga lolos. Thailand belum tahu lagi. Abu Zema sendiri juga sekali lagi menegaskan kalau laga melawan Indonesia pasti akan lebih sulit dibandingkan melawan Qatar dan Australia. Cuma dari sisi teknis, melainkan hal-hal non teknis. Apalagi kini skuad Garuda tengah dalam motivasi yang tinggi untuk menciptakan sejarah. Menurutnya, dengan komposisi skuad Indonesia yang semua tahu banyak diisi pemain berpengalaman di level senior, membuat ini secara mental udah matang. Ditambah kualitas dari para pemain abroad yang udah terbukti bisa membawa impact besar di timnas Indonesia, plus step up-nya pemain Liga 1 yang nyatanya bisa tampil bagus. Pastinya skuad Garuda akan jadi tim yang alot. Itu yang penting sebenarnya, yang disiplin pemain inilah, dan bekerja keras dalam latihan sebelum di lapangan nanti. Tactical Sinteyong ini dia berubah-ubah juga sebenarnya. Dia ikut apa yang tim yang dia lawan, itu yang formasi yang dia buat. Jadi kita tidak tahu apa formasinya nanti ini. Dan berkaca dari situasi yang ada, maka benar apa yang dikatakan oleh mantan pelatih timnas senior Jordania, Adnan Hamad, di mana beliau mengatakan kalau sekarang level tim-tim ASEAN udah nggak bisa dianggap sepele. Dan sudah pasti, laga melawan Indonesia nanti akan menjadi laga yang tak mudah bagi Jordania. Itu bukan pertandingan yang mudah. Mereka harus berjuang lebih keras untuk mendapatkan kemenangan, dan ini merupakan bukti perkembangan sepak bola di Indonesia dan ASEAN. Mendapatkan 3 poin adalah hal yang paling penting, tapi mereka tahu kalau mereka harus bekerja pada output serangan yang telah disusun. Ucap pria 63 tahun tersebut. Itu mantan pelatih Jordania pun memberi ulasan sedemikiannya. ASEAN level-level di Asia Tenggara ini pun sekarang bukan lagi yang perlu diremehkan ya, terutama Indonesia. Ya, pada akhirnya semoga timnas U23 mendapatkan hasil maksimal di turnamen ini. Karena ya meskipun ini bukan agenda resmi FIFA, tapi bagaimanapun ajang ini dirasa sangat layak diperhatikan timnas mania. Karena kabarnya ini kan juga menyangkut masa depan Coach Shin itu sendiri. Maka dari itu dukungan dan doa maksimal perlu diberikan kepada semua yang sedang berjuang. Terlebih siapa tahu nih, jika semesta merestui Indonesia bisa lolos sampai semifinal dan membuka jalan ke Olimpiade Paris 2024. Kalau sampai semifinal guys, terjadi, wah kebayang deh wajah-wajah para anti STY yang sibuk mencari kesalahan dari Coach Shin yang bisa digoreng lagi. So sekali lagi, hilangkan dengki, hilangkan benci. Mari bersama-sama dukung timnas tercinta ini, oke? Oke guys, perlawanan pada malam ini adalah perlawanan penting untuk Sinteyong sebab targetnya ini masuk ke 8 besar ya, Piala Asia U23 ini untuk diperpanjangkan kontraknya itu. Tetapi bagi saya lah kan, walaupun Indonesia ini contohlah dia masuk ke 8 besar kah ataupun dia gagal lolos ke 8 besar kah, kalau saya lah, saya tetap perpanjangkan kontrak Sinteyong ini. Sebab dia banyak membangun sepak bola Indonesia ini, perkembangannya sangat drastik guys, sangat drastik kemajuan sepak bola Indonesia ini dipegang oleh Sinteyong ini. Jadi wajar sebenarnya dia punya kontrak ini diperpanjang, tapi mungkin itu nanti urusan PSSI lah. Bapak Erick Thohir pun seorang yang profesional dalam hal ini, dia juga punya cinta di sepak bola ini melebihi diri dia sendiri. Dia telah korbankan banyak benda untuk memajukan sepak bola Indonesia. Dan Bapak Erick Thohir bersama dengan Sinteyong ini, kedua-dua ini profesional ya, dalam apa juga kinerja yang mereka lakukan, mereka tetap mendahulukan kemajuan sepak bola di Indonesia itu. Jadi kita fokus pada malam ini, perlawanan malam ini antara Indonesia dan Jordania. Kedua-duanya ingin menang, kedua-duanya mahu lolos ke peringkat yang seterusnya, dan kedua-duanya perlu menjaga marwah negara mereka. Dan
kita akan melihat taktikal di akhir nanti, taktikal kedua-dua tim dan bagaimana pemain mengaplikasikannya. Dan mudah-mudahan Indonesia, saya sangat mendoakan semoga Indonesia ini di awal-awal menit pertama sehingga menit ke-15 akan ada gol untuk Indonesia, untuk momentum, semangat dan konsistennya mereka bermain di menit-menit yang seterusnya pula. Jadi perlu berhati-hati di menit 1 hingga menit ke-15 untuk Indonesia ini. Jangan ada lolos dan kalau jangan ada dibobolkan ya. Dan kalau boleh Indonesia perlu mencetak 1 gol untuk semangat awal kepada pemain-pemain. Dan dukungan daripada supporter yang datang ke stadion nanti itu merupakan pemain yang ke-12 yang akan memberikan tambahan semangat lagi kepada pemain-pemain. Selalunya dengan kedatangan penonton, pendukung yang hadir memberikan semangat itu, pemain akan bertambah energinya sebenarnya. Dan mudah-mudahan akan berlaku keajaiban. Kita tahu Jordania tim yang kuat, tetapi Indonesia juga di saat ini sangat kuat juga dengan adanya Ivar Jenner kembali dan Justi Dubne. Kemungkinan di first 11 akan dimainkan Sinteyong, Rafael Strik di hadapan bersama dengan pemain-pemain berpengalaman Timnas Indonesia U23 yang bermain di Timnas Senior, Aran Pratama, Marcelino Ferdinand, Rizky Ridho, Hernando Ari juga, dan pemain-pemain lainnya, Witan Sulaiman yang saya tidak sebutkan itu merupakan pemain yang memang sudah pengalaman, pemain-pemain abroad dan juga keturunan, dan pemain lokal yang lain. Sebenarnya semangat mereka sekarang ini membara untuk mencipta satu lagi sejarah baru untuk Timnas U23 di bawah kendali Sinteyong ini. Apapun, kita doakan yang terbaik, semoga Indonesia menang pada malam ini. Dan bagaimana menurut pandangan kalian guys? Apa prediksi kalian terkait perlawanan malam ini? Kalian komentar ya di ruang kolom di bawah ini untuk info yang terbaik bermanfaat daripada kalian. Oke, sampai kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Jangan lupa juga untuk support, dukung channel Askalani Studio sekiranya kalian suka dengan saya punya reaksi, komentar terkait dengan sepak bola di Indonesia, sepak bola di ASEAN ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen juga. Saya sangat menghargai dukungan kalian. Tanpa kalian saya di sini, dan juga mudah-mudahan kalian dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan yang baik. Oke, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.